Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Yani Cahya. Nah, kali ini Anda melihat video untuk pembelajaran bagi pemula untuk terjun di trading forex, dan video ini merupakan video hari kedua ya. Bapak Ibu, belajar bersama dengan mentor itu adalah belajar yang terbaik Bapak Ibu. Mengapa? Karena belajar langsung kepada ahlinya yang pertama, kedua belajar langsung kepada orang yang sudah mempraktekkan, artinya kepada orang yang sudah berpengalaman. Nah, dengan begitu kita itu akan mengirit waktu, akan mengirit biaya ya, dan juga akan mengirit tenaga. Jadi nggak perlu harus repot-repot lagi. Kenapa? Karena kita bisa mencontek atau mempola apa yang dilakukan oleh mentor tersebut. Saya mau cerita sedikit. Saya punya pengalaman. Saya memiliki mentor rohani ya. Saya banyak mendengarkan dia berbicara, berceramah, dan saya sangat menyimak sekali cerita-cerita yang dia ceritakan. Dia sering menceritakan kisah hidupnya ya. Saya pikir kenapa sih orang ini selalu cerita kisah hidupnya, walaupun ceritanya itu menarik, tetapi cerita itu selalu diulang dan diulang. Jadi setiap kali saya ketemu dia cerita sesuatu, mungkin ada bagian yang lain, tetapi selalu dicampurin dengan cerita yang lama gitu ya. Hal-hal yang sangat penting baginya itu disampaikan lagi, dan itu berulang-ulang. Sampai saya ini ya kadang ada bosannya gitu ya. Kenapa harus diulang dan diulang lagi gitu. Ternyata dari pengulangan-pengulangan itu, tanpa saya sadari, cerita yang dia ceritakan itu menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup saya. Menjadi sesuatu yang tertanam di dalam pikiran dan dalam hati saya. Tertanam dan berakar sangat kuat, sehingga ketika saya menghadapi sebuah masalah atau segala sesuatu yang perlu penyelesaian ya, problem-problem, saya ingat cerita itu dan saya bisa dengan kuat menghadapi masalah-masalah saya dan bisa menyelesaikan dengan baik ya. Artinya saya bisa menemukan solusi dari cerita-cerita, ceramah-ceramah yang selalu dia berikan kepada saya berulang kali. Nah, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu memang pengulangan itu adalah ibu dari segala sesuatu keahlian Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ahli, kita harus mengulang lagi, dan mengulang lagi. Baik Bapak Ibu, di sesi pembelajaran hari kedua ini saya memberikan judul yaitu kosong. Apa sih kosong itu? Kosong adalah judul dari buku sederhana yang saya rangkum. Buku saya secara pribadi ya, saya cetak sendiri, yang merupakan hasil dari pikiran saya, kemudian berisikan juga cerita tentang kehidupan saya, yang mana saya memulai trading forex mulai dari nol sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Di sanalah saya sisipkan nilai-nilai kehidupan saya dan banyak hal mengenai perjalanan bisnis saya di trading forex. Itu yang paling penting. Banyak saya sampaikan di buku kosong ini. Dan semuanya itu telah saya alami, telah saya jalani, dan telah berhasil saya lakukan dan memberikan hasil yang sangat bagus. Dari mulai saya dalam keadaan minus secara finansial, saya sebagai seorang single parent, akhirnya saya bisa menemukan solusi keuangan yaitu melalui trading forex ini. Nah, Bapak Ibu, maksud dan tujuan saya untuk mengulas mengenai buku dengan judul kosong ini adalah karena begini. Dari kehidupan seorang mentor, kita bisa belajar banyak. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu di dalam cerita kehidupannya. Karena untuk segala sesuatu di mana kita ingin sukses di dalamnya, kita perlu praktek ya, bukan sekedar ilmu secara teori saja. Seorang mentor, tentunya mentor yang berhasil ya, mereka sudah praktek. Jadi kita perlu banyak belajar dari kehidupan mereka. Contohnya banyak sekali buku-buku biografi dari seorang yang sangat terkenal, seorang yang hebat, seorang yang sukses, yang dijual di pasaran. Dan kita bisa membeli buku itu, kita bisa banyak belajar dari riwayat kehidupan mereka. Oke, buku kosong ini terdiri dari 61 judul Bapak Ibu ya. Dan saya akan bagi, karena kalau seluruhnya saya ulas maka akan terlalu panjang videonya. Saya bagi menjadi 2 part, yaitu part pertama
dan part kedua. Part pertama adalah video ini yang bisa Anda pelajari di hari kedua Anda. Sedangkan part kedua merupakan pembelajaran di hari ketiga Anda. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mendengarkan video ini mungkin kurang jelas. Bapak Ibu bisa langsung hubungi admin Super Mega Profit jikalau Bapak Ibu ingin mendapatkan bukunya. Karena bukunya ini akan dijual dengan ongkos cetak saja ya. Bapak Ibu bisa memilikinya dan bisa dibaca berulang-ulang. Karena kalau Bapak Ibu membaca di bukunya akan lebih lengkap lagi ya. Seperti itu. Oke, saya akan langsung saja membacakan ini bukunya. Kosong judulnya ya. Ini cetakan sendiri saja karena ini untuk kalangan sendiri ya. Kemudian isinya ada pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari dunia berbeda dan lebih baik, kemudian ikhlas, kemudian ditekan untuk dikalahkan. Lalu ada bab 1 isinya leverage, mencintai leverage, dedikasi. Kemudian ada bab 2 yaitu miracle dan keyakinan. Kemudian bab 3-nya adalah lembaran baru, kekosongan dan trading forex. Kemudian bab keempat, sehat jasmani, fisik yang sakit, jiwa yang sakit tak harus sehat. Kemudian bab yang kelima, sehat teknik tradingnya dan probabilitas yang sehat. Kemudian ada Yani Cahya quotes, kemudian ada kesimpulan, kemudian ada kekosongan sejati, ucapan terima kasih, dan tentang pengarang. Jadi itu adalah seluruh isi dari buku kosong ini Bapak Ibu ya. Baik, saya akan bahas satu persatu dari isi buku ini. Oke, Bapak Ibu, pada bagian pendahuluan di sini judulnya adalah dunia yang berbeda dan yang lebih baik ya. Jadi di sini intinya adalah bahwa keadaan dunia ini sekarang ini tidak seperti dulu lagi. Jadi kebalik-balik gitu, seperti itu ya. Orang bilang zamannya adalah zaman edan. Kalau kita nggak ikut edan, kita nggak keduman. Warna putih bisa dibilang warna merah bisa dibilang warna putih gitu ya. Nah, kalau kita tidak kuat dengan prinsip hidup kita, maka kita akan hanyut dengan arus tersebut. Kemudian dijelaskan juga kalau kosong menurut KBBI memiliki arti nol ya, tidak berisi, hampa, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya memilih dalam meniti hari-hari saya itu yaitu bersikap kosong. Tetapi justru sikap kosong inilah yang merupakan satu vitamin bagi jiwa saya yang menguatkan diri saya untuk meniti hari-hari saya. Kemudian hal yang penting lagi yaitu ini judulnya adalah ikhlas ya. Ikhlas di sini saya menceritakan kalau saya juga harus memiliki satu sikap ya selain dari kosong yaitu ikhlas. Ikhlas ini sudah saya alami ya, dimana kita harus merelakan sesuatu yang sudah nggak bisa kita pegangin lagi. Pertama-tama ketika saya harus menikah di usia yang muda, umur 17 tahun, saya harus mengikhlaskan perasaan saya, dimana saya seharusnya masih dengan orang tua ya, masih sedang dekat-dekatnya dengan orang tua, karena saya waktu itu masih remaja. Saya harus mengikhlaskan keluar dari rumah saya dan ikut suami saya. Kemudian saya juga harus ikhlas meninggalkan hobi saya yang sangat saya sukai ya. Sejak dari kecil saya ini adalah seorang penari balet ya, jadi saya sering tampil-tampil pentas-pentas gitu ya, menari. Itu adalah kesukaan saya. Tetapi ketika saya menikah, saya sudah tidak bisa begitu lagi ya. Sudah ada ultimatum dari mertua saya, nanti kalau udah menikah udah nggak boleh nari lagi, dan saya harus mengikhlaskannya, melepaskan. Dan dalam kehidupan saya bagian yang paling berat adalah ketika saya harus mengikhlaskan untuk menjadi seorang single parent. Saya berpisah dengan suami saya dan saya harus mengikhlaskan dia. Dan hal terakhir yaitu mengenai kesehatan saya, di mana sampai saat ini saya harus hidup berdampingan dengan yang namanya GERD ya, penyakit asam lambung ya, di mana saya harus mengikhlaskan diri saya untuk hidup berdampingan terus. Sebenarnya ada satu perasaan yang bertentangan, yaitu saya merasa ada rasa kecewa, ada rasa menyesal kenapa saya tidak merawat kesehatan sejak dari awal, menjaga
pola makan, pola hidup, pola pikir dan lain sebagainya. Nah, sekarang akibatnya sudah sedemikian parah, ada GERD ya dalam diri saya. Tetapi kalau saya mau pikirin itu dan saya mau pegang terus itu namanya bukan ikhlas, dan itu akan menjadi satu problem baru lagi ya. Akhirnya saya mengikhlaskan. Saya mencoba mencari solusi, tetapi saya mencari solusi dengan hati yang penuh keikhlasan. Kemudian di bagian yang C, ini judulnya adalah ditekan untuk dikalahkan ya. Jadi mulai dari kosong, kemudian ikhlas, dan kejadian-kejadian yang saya alami gitu ya. Memang saya mengalami hal-hal yang tidak selalu baik, walaupun saya harus tetap bersyukur ada banyak hal yang baik yang saya alami. Tetapi kejadian-kejadian penting ya, yang begitu berbekas dalam diri saya, kejadian-kejadian yang tidak bagus menurut saya, itu benar-benar sebenarnya menekan diri saya. Tekanan-tekanan itu ditujukan untuk mengalahkan saya. Oleh karena itu saya bisa menyadari orang-orang yang mungkin stres ya, jatuh, terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi. Mereka itu mengalami hal-hal yang mungkin sangat berat dalam hidupnya. Mereka ditekan dan tekanan itu berhasil mengalahkannya. Karena tekanan-tekanan itu memang ditujukan untuk mengalahkan. Tetapi Bapak Ibu, saya memilih untuk menjadi pemenang. Dengan cara apa? Dengan cara kosong dan dengan cara ikhlas, Bapak Ibu ya. Karena ketika kita kosong, sekalipun kita ditekan, kita tidak akan tertekan. Sekalipun kita dicoba untuk dikalahkan, tetapi saya memilih untuk menang. Mungkin dalam kehidupan Anda juga telah mendapatkan challenge dalam kehidupan Anda, tapi pilihan berada di tangan Anda, yaitu Anda mau kosong atau mau isi. Kalau Anda kosong, ya relakan saja, ikhlaskan saja, kosongkan, ya, terima apa adanya. Kalau Anda mau isi, Anda terus melawan dengan apa yang sudah ada dalam pikiran Anda. Kok saya gini ya, seharusnya begini, seharusnya begitu, ada rasa tidak terima. Kosong adalah merupakan satu cara untuk memampukan kita bisa bertahan, untuk memampukan kita bisa menerima, dan untuk memampukan kita bisa menjadi seorang pemenang. Oke, kita akan lanjut di bab 1 ya. Di bab 1 ini saya berbicara mengenai leverage Bapak Ibu ya. Di sini saya menceritakan bahwa menjadi seorang single parent itu tidak mudah ya. Saya mengalami begitu berat, yaitu satu ujian di dalam bidang finansial saya, yaitu saya sangat terpuruk sekali, saya sangat kekurangan, tidak ada penghasilan. Ya, banyak orang memberikan satu kata bijak ya, saya sering baca juga. Di situ dikatakan bahwa lebih baik miskin tetapi hatinya bahagia. Tetapi saya mau katakan, ketika saya miskin dulu, saya tidak bahagia. Mau dibahagiain apapun caranya juga nggak ketemu. Saya nggak bisa bahagia. Setiap hari hidup saya penuh dengan kegelisahan Bapak Ibu. Saya juga menceritakan dalam buku ini bahwa saya memiliki koleksi-koleksi buku yang sangat banyak karena memang itu hobi saya sejak dari muda ya. Jadi saya kumpulkan terus sampai saat ini juga bukunya banyak banget. Saya senang baca buku dan buku-buku itu memang sangat berguna sekali. Salah satunya adalah saya sangat tertarik dengan buku yang saya beli, yaitu buku NLP, Neuro Linguistic Programming Bapak Ibu, yaitu cara pikiran ini bekerja itu seperti apa. Nah, itulah yang banyak saya pelajari Bapak Ibu, dan itu sangat berguna sekali sampai hari ini ya. Pembelajaran NLP itu begitu bermanfaat untuk kesuksesan saya. Mulailah saya mencoba untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan keuangan ini dengan mencoba bisnis macam-macam. Saya banyak terjerumus ya di bisnis-bisnis yang tidak benar alias bisnis bodong. Kemudian saya juga mendalami bisnis yang namanya bisnis MLM, multi level marketing ya. Karena memang tujuan saya adalah bebas finansial. Saya pengen dapat duit yang banyak Bapak Ibu ya. Dan kan slogan-slogan MLM seperti itu ya, bisa bebas finansial, financial freedom. Makanya saya terjun di dunia MLM. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak berhasil di MLM itu ya. Saya tidak mengatakan MLM jelek, cuman sayanya aja saya tidak bisa berhasil di MLM itu. Kemudian saya mulai meleverage diri saya. Saya menambah ilmu dalam diri saya, dan yang saya pilih adalah belajar secara serius mendalami pembelajaran NLP, Neuro Linguistic Programming. Mulai dari praktisioner, kemudian
master, kemudian coach, kemudian saya ambil juga sertifikat untuk trainer Bapak Ibu. Leverage adalah daya ungkit, dan daya ungkit yang merubah hidup saya yaitu daya ungkit yang ada di dalam NLP ini. NLP cukup berperan penting merubah pikiran saya, merubah tindakan-tindakan saya, merubah keputusan-keputusan saya, sehingga hari ini saya menjadi Yani Cahya seperti sekarang. Kemudian pembelajaran selanjutnya yaitu mencintai leverage. Leverage mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, jika Bapak Ibu terjun di dunia forex. Karena di dunia forex ini ada yang namanya leverage ya. Leverage adalah daya ungkit, di mana seorang broker itu memberikan kemudahan kepada para trader untuk bisa trading dengan modal yang tidak terlalu besar, kemudian di leverage seolah-olah modal itu menjadi besar, jadi semacam dana pinjaman gitu, sehingga seharusnya kita nggak bisa trading banyak ya, tetapi dengan leverage ini kita bisa trading dengan lebih banyak lagi. Nah, seperti itu yang namanya leverage. Memang leverage itu adalah semacam dana pinjaman yang diberikan oleh broker, tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat intisari dari leverage itu sendiri, yaitu ada letaknya pada trading forex. Sebenarnya di luar dari leverage 1:1, 1:100, 1:1000 yang diberikan oleh broker, sebenarnya trading forex itulah leverage. Trading forex merupakan daya ungkit, dan itu bisa saya rasakan. Saya yang pertama kalinya minus, tidak memiliki modal sama sekali, bahkan hutang saya bertumpuk. Dengan adanya leverage yang ada di bisnis trading forex ini, saya melakukan bisnis trading forex, dan trading forex meleverage-nya sehingga hari ini saya bisa hidup berkecukupan Bapak Ibu. Apa sih leverage yang ada di trading forex? Banyak banget. Secara umum adalah karena trading forex itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, itu leverage Bapak Ibu. Itu daya ungkit. Tidak ada bisnis yang bisa dilakukan di mana saja ya, kecuali bisnis-bisnis online atau trading forex. Karena trading forex ini adalah bisnis online. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa melakukan bisnis ini. Kalau bisnis secara konvensional kan nggak bisa Bapak Ibu ya, harus ada tokonya, kita harus ke sana berangkat gitu ya, nggak bisa dilakukan di mana saja. Kemudian leverage yang lain adalah tanpa persaingan, bisa dilakukan 24 jam, menyajikan peluang dua arah, buy bisa profit, sell bisa profit. Kita bisa melakukan penjualan dengan berbagai mata uang sekaligus, modalnya kecil, tidak perlu tempat khusus, menjadi bos atas diri kita sendiri, nggak perlu diperintah-perintah, nggak perlu kerja sama orang lain. Kemudian bisa juga dijalankan secara otomatis atau dengan robot forex. Hal inilah mengapa saya mencintai leverage itu. Mengapa saya mencintai trading forex itu. Karena saya belum menemukan bisnis yang sehebat bisnis trading forex ini. Makanya saya serius di dalamnya. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu, kok bisa sukses sedangkan saya gagal? Pertanyaan saya, apakah Anda sudah serius di bisnis itu? Seperti saya serius. Ada banyak usaha-usaha yang dulunya Bapak Ibu kelihatannya sukses, kelihatannya rame ya, barangnya laku dibeli orang, tetapi setelah berjalan sekian lama akhirnya sekarang ini kok kita lihat tokonya jadi sepi ya, akhirnya jadi bangkrut. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisnisnya tidak berkembang, bisnis itu tidak berleverage. Coba kita lihat apa sih ciri-ciri dari bisnis berleverage itu. Bisnis online itu adalah bisnis yang berleverage. Kemudian bisnis yang modalnya kecil itu adalah bisnis yang berleverage. Bisnis yang irit waktu dan irit tenaga itu adalah bisnis yang berleverage. Dan semua itu ada di forex Bapak Ibu. Selanjutnya adalah dedikasi. Dedikasi itu adalah enak nggak enak, karena kita udah komitmen, kita udah terjun di dalamnya, kita mau serius, maka dijalani terus. Karena untuk jalanin sebuah bisnis, tentunya pasti ada halangan, ada rintangan, ada enaknya, ada nggak enaknya. Nah, kalau kita hanya mau enak-enaknya saja, jelas kita nggak bisa dong jalanin bisnis itu. Kita perlu dedikasi untuk kita sukses dalam menjalankan sebuah bisnis. Enak nggak enak, kita jalanin terus.
Dedikasi itu memerlukan satu pengorbanan, baik pengorbanan uang, ya, kita perlu modal, kita perlu uji coba dan lain sebagainya. Kemudian pengorbanan waktu, ya, karena kita untuk menuju sukses itu kan butuh perjalanan. Nah, di tengah-tengahnya ketika kita ada halangan, tentunya terhambat. Nah, itu butuh waktu yang kita korbankan, butuh tenaga, butuh pikiran. Mungkin kita capek juga, ya, tapi itulah yang namanya dedikasi. Hal ini semua kita lakukan demi mewujudkan apa yang kita impikan, demi mewujudkan apa yang kita harapkan. Dalam judul dedikasi ini saya juga menceritakan perjalanan kehidupan saya, di mana tahun 2008 saya mulai terjun di MLM, bagaimana ceritanya sampai akhirnya saya ketemu dengan yang namanya bisnis trading forex ini. Saya memulai bisnis trading forex ini tidak langsung terus jalannya lancar, tetapi saya juga mengalami jatuh bangunnya dulu, karena saya sama sekali tidak tahu bisnis forex itu apa. Jadi harus saya jalani mulai dari nol, mulai dari penjajakan, pengenalan, uji coba, kerugian, ya, jalannya merangkak pelan-pelan sampai akhirnya bisa berdiri, bisa berjalan, dan akhirnya berlari, Bapak Ibu. Inilah proses yang disebut dedikasi. Oke, lanjut ya. Ini judulnya Miracle di halaman 19. Ya, di sini saya menceritakan satu pengalaman pribadi saya secara rohani, di mana waktu itu mertua saya kan beragama lain, ya. Kemudian saya mau ke gereja, ya, tetapi dilarang seperti itu. Nah, saya harus melakukan pemilihan antara ke gereja atau ke tukang urut, karena tangan anak saya ini sakit. Dan saya alasannya kan, mah, tangan anak saya sakit, saya mau bawa ke tukang urut. Tapi hari itu hari Minggu, saya harus melakukan pemilihan mana yang lebih utama. Nah, di sini saya belajar untuk mengutamakan Tuhan yang nomor satu. Akhirnya saya putuskan untuk saya ke gereja saja. Jadi tanpa pengetahuan mertua, saya ke gereja dengan anak saya yang tangannya lagi sakit. Kemudian pulang dari gereja terjadilah satu keajaiban dan mujizat, karena di sana saya berdoa, ya Tuhan, sembuhkan tangan anak saya. Dan pulang anak saya tangannya udah nggak serius sembuh. Pas pulang ditanya mertua saya, sudah ke tukang urut? Saya bilang, iya mah, sudah sembuh. Dan sampai saat ini dia mengira juga ke tukang urut gitu, ya, padahal saya ke gereja. Nah, disinilah saya lebih memprioritaskan hal yang lebih penting dari yang lainnya, yaitu Tuhan yang nomor satu. Jadi saya ingin menekankan dalam bab ini, di mana mujizat itu sangat diperlukan. Suatu keajaiban itu sangat diperlukan bagi seseorang yang sedang meniti jalannya untuk menemukan impiannya. Karena kalau kita udah satu kali aja pernah ngalamin mujizat, itu akan berpengaruh pada proses selanjutnya. Dimana ketika kita dalam kondisi lemah, ketika kita dalam kondisi jatuh, kita akan semangat lagi. Karena ingat, ada mujizat yang kemarin terjadi. Nah, mujizat itu akan menguatkan langkah-langkah kita selanjutnya. Dan di sini juga saya menceritakan bahwa ada banyak hal yang merupakan sebuah keajaiban. Di mana waktu itu saya juga ikut di sebuah MLM. Saya harus menulis 100 impian saya, dan saya tulis itu semua. Kemudian saya berdoa, ya. Makanya saya sangat percaya sekali dengan impian-impian yang kita tulis dengan tangan kita sendiri, ya. Dimana dari 100 impian itu yang sudah saya lupakan, saya taruh bukunya, buku impian itu, ya, saya tinggalkan. Dan setelah sekian lama saya buka lagi, ternyata 75% dari impian itu sudah terkabul semua tanpa saya sadari, Bapak Ibu. Mengapa? Karena impian kita, harapan kita, dimana kita bersungguh-sungguh di dalamnya, dimana kita memiliki satu keyakinan yang kuat di dalamnya, maka itu seperti peluru kendali yang sedang diluncurkan. Sudah diluncurkan dan terkunci pada sasarannya. Lambat atau cepat pasti kita akan mendapatkan, pasti kita akan menggapai impian itu. Dan ternyata 75% Bapak Ibu sudah terkabul semuanya. Kemudian pada tema lembaran baru di sini saya menuliskan kalau saya sudah melupakan semuanya dari segala permasalahan saya, problem-problem saya, dan ketika saya bertemu dengan trading forex, saya memulai segala sesuatunya dengan lembaran baru, dengan buku baru yang saya tulis dengan tulisan-tulisan saya yang baru, yang lebih indah. Kemudian ada judul kekosongan, ya, di sini judulnya kekosongan. Nah, di sini saya menuliskan, ya, karena buku ini masih baru, jadi dalam kondisi
corona juga ya. Di sini kita harus mengosongkan, benar-benar mengosongkan pikiran kita Bapak Ibu ya, karena dalam kondisi corona ini kita harus hidup dengan cara yang berbeda ya, yang disebut new normal itu ya. Saya kalau dekat dengan cucu saya aja jangan dekat sama grandma ya, jangan dekat, takut gitu ya. Kemudian saya harus melakukan pola-pola yang baru, yaitu cuci tangan, minum vitamin dan segala macam, pakai masker, jauh-jauh dari orang dan lain sebagainya. Itu sangat ribet dan bikin kita jadi stres banget ya. Pada awalnya seperti itu, tetapi saya mencoba untuk mengosongkan lagi ya. Saya harus bertahan ya dalam kekosongan ini, dimana kosong ini harus terus ada dalam kehidupan kita ya, karena kehidupan kita ini nggak selamanya dalam keadaan normal-normal dan baik-baik saja. Ada hal-hal yang tiba-tiba tidak kita inginkan yang harus kita hadapi. Nah, kekosongan itu harus hadir lagi Bapak Ibu, karena kekosongan ini adalah merupakan sebuah perisai yang bisa menangkis hal-hal yang menakutkan itu. Jadi ketika ketakutan itu datang, saya mengosongkan diri. Nggak perlu takut, udah nggak perlu dipikirin lagi, nggak perlu saya isi dengan hal-hal yang negatif itu. Saya melepaskan, saya netral, saya dan berpasrah kepada Tuhan. Kekosongan dan trading forex. Sini judulnya. Saya menuliskan keasikan saya ketika saya melakukan bisnis forex di dunia yang berbeda ini. Ketika ibu-ibu rumah tangga yang selama ini melakukan hal-hal yang membosankan di rumah, kemudian dia melepas kebosanannya dengan harus ketemu teman-temannya, ngopi, ngafe, mungkin ngerumpi, tiba-tiba harus berubah. Dia yang bosan di rumah bertambah bosan dengan adanya corona ini, plus ditambah segala macam problem-problem yang dihadapi dengan adanya corona ini. Tetapi di dalam kekosongan yang saya lakukan ini, saya menikmati sesuatu yang berbeda, terutama dalam hal bisnis saya, dalam hal pekerjaan saya. Pekerjaan trading forex yang saya lakukan dengan menggunakan robot trading forex, dengan segala kekosongan yang ada dalam diri saya, segala keikhlasan yang ada dalam diri saya, ada satu robot yang tetap menjadikan satu harapan dan penghiburan bagi saya, karena dia tetap bekerja dan mencetak duit untuk saya. Itu inti dari judul kekosongan dan trading forex ini. Jadi Bapak Ibu, dengan saya berbisnis trading forex, saya sudah sangat terlatih dengan yang namanya kekosongan itu Bapak Ibu. Kalau orang-orang di lockdown berontak, tetapi saya sudah terlalu sering melockdown diri saya dalam trading forex, menjaga perasaan saya, mengekang diri saya untuk tidak berontak, tidak keluar dari jalur, dari rule trading yang sudah saya tetapkan, dari money management trading yang sudah saya tetapkan. Dari trading forex kemudian saya mengalami ada kerugian yang harus saya terima dengan segala kekosongan hati, dengan segala ikhlas tanpa harus berpikir, waduh kenapa ini, itu memberatkan banget dan akhirnya jadi stres. Itu sudah sangat melatih diri saya, sehingga di dalam keadaan corona ini pun saya bisa tetap mendapatkan kedamaian hati. Dan ini semua kan hanya istilah ya, kekosongan, kemudian melockdown diri. Itu kalau kita hubungkan semua di dalam trading forex, kita bisa menggunakan bahasa lain, yaitu psikologi trading forex. Psikologi trading forex ini sangat penting sekali, karena psikologi trading forex ini memegang peranan 90% kesuksesan kita di trading forex. Sedangkan ilmu trading forex itu hanya peranannya 10% saja. Saya pernah membeli buku, judulnya adalah Trading Tanpa Mikir. Ya, saya diberikan informasi, kemudian ada saudara saya kasih lah istilahnya. Ya, saya bayar sama dia karena nggak enak dikasih ya. Udah saya beli, saya lihat-lihat, ternyata isinya adalah ilmu trading forex. Ternyata masih mikir, ya harus mengerjakan ini, harus melakukan ini, ya masih mikir gitu ya. Saya kira trading tanpa mikir itu konsepnya sama dengan konsep kosong saya. Sebenarnya di dalam buku ini saya juga menjelaskan bahwa sebenarnya trading dengan kosong ini, pikiran yang kosong ini adalah trading dengan rule yang sudah kita rancang sebelumnya, kemudian kita jalankan tanpa harus melibatkan perasaan kita lagi. Kita netral gitu ya, tanpa beban lah. Itu yang dimaksud dengan kosong gitu ya. Dan itu bisa kita peroleh yaitu dengan trading menggunakan robot forex.
forex, karena robot forex ini kan sudah diatur settingannya. Jadi dia akan jalan secara otomatis, kita nggak perlu terlibat, kita nggak perlu takut-takut, kita nggak perlu harus ikut-ikut ngurusin kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Kosong aja, netral aja, nggak perlu dipikirin. Nah, inilah yang sebenarnya adalah trading tanpa mikir sejati, Bapak Ibu, yaitu trading dengan menggunakan robot forex. Oke Bapak Ibu, sekian dulu karena dari pendahuluan sampai bab ketiga sudah saya selesaikan untuk sekilas menjelaskan isi buku kosong ini. Dan untuk selanjutnya kita mulai pada chapter yang keempat atau bab yang keempat. Bapak Ibu, mungkin penjelasan saya ini tidak terlalu detail. Kalau Bapak Ibu mau detail ceritanya, kisahnya ya satu persatu kalimat, kata-kata, Bapak Ibu bisa pesan bukunya karena hanya menggantikan ongkos cetaknya saja, ongkos ngeprintnya saja Bapak Ibu. Saya rasa buku ini sangat bermanfaat sekali untuk mengisi psikologi Bapak Ibu semua, juga bagaimana Bapak Ibu bisa mengenali mindset saya sebagai seorang mentor dalam menjalani kehidupan dan juga dalam menjalani trading forex saya. Bapak Ibu kan pengen sukses ya, Bapak Ibu pengen belajar. Jadi saya rasa perlu sekali untuk memiliki buku ini agar Bapak Ibu lebih lengkap lagi untuk mengisi sesi belajar-belajar Anda ya. Terima kasih, salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa. God bless you.